وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Nah ini pembahasan tentang munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab. Jadi jangan terkecoh ketika antum melihat siwaknya ini, kemudian nggak ada kesesuaian yang signifikan, nggak ada hubungan yang signifikan antara hadis dengan bab. Tidak. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar ada fikih yang mungkin masing-masing dari kita nggak sampai kepada fikih beliau kecuali setelah melakukan tadabbur yang panjang terhadap hadis dan terhadap judul bab yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Nah, kemudian hadis ini secara umum menunjukkan kepada kita sunnahnya bersiwak. Sunnah bersiwak ini adalah amal perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ganjar dengan pahala sunnah, yaitu membersihkan membersihkan mulut, bukan hanya gigi tetapi mulut. Dan aktivitas ini dilakukan oleh bangsa Arab dengan menggunakan kayu arok. Dengan menggunakan kayu arok. Buahnya itu disebut buah kabath. Kayunya disebut kayu arok. Ranting-rantingnya itu. Yang mana rantingnya itu memberikan sensasi rasa yang pedas, kemudian segar di mulut. Kalau masih antum metiknya itu dia masih muda, tetapi kebanyakan siwak yang sudah dijual itu kan sudah kering, kecuali nanti yang ada di dalam kemasan, di dalam bungkusan itu kelembapannya masih terjaga, itu baru silahkan antum rasakan, dia lebih segar, rasanya itu lebih segar. Hal ini menunjukkan bahwasanya aktivitas ini sangat dicintai oleh Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak ingin memberatkan umatnya dengan mewajibkan hal ini. Maka faedah fikih yang bisa kita dapati, siwak itu adalah sunnah yang disenangi oleh Nabi SAW. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini, kita bisa melihat rahmatnya Nabi kepada umatnya. Tidak ingin umatnya itu melaksanakan ibadah dengan kesusahan. Yang demikian ini fikih dan isyaratnya itu sudah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin. Jadi antum yang sudah mungkin pernah menghadiri pengajian Riyadhus Shalihin bersama saya di masjid ini, mendapati ada satu bab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, itu judulnya Al-Iqtisad fit Ta'ah, tengah-tengah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Salah satu ayat yang beliau beristidlal, berdalilkan dengan itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Thaha. Ketika Allah berkalam, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini untuk membuat engkau itu susah, wahai Muhammad. Quran itu, maka syariat Allah termasuk di dalam keumuman Al-Quran itu, semua syariat Allah itu diturunkan bukan untuk bersusah-susah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin hambanya itu melaksanakan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla tetapi dalam keadaan yang susah. Ini di banyak dalil kita bisa melihat. Nabi SAW pernah mengatakan, mereka yang masih memaksakan diri berpuasa pada saat safar tetapi sudah lemah, sangat lemah sekali, Nabi menyatakan ulaikal usah. Itu hadisnya nanti ada di Bulughul Maram insyaallah, kalau kita sudah sampai pada pembahasan puasa nantian. Ya insyaallah nanti mendekati bulan puasa, nanti mulai bulan Rajab kita buka kitab saum aja, supaya nanti bulan Rajab dengan bulan Sya'ban itu kita sudah mendapati fikihnya untuk puasa, dan bulan Ramadan nanti sudah ada bekal ilmu gitu insyaallah biiznillah. Nah,
Nabi sampai mengatakan puasanya itu bisa jadi maksiat. Kenapa? Karena dia menyiksa dirinya. Ada ibadah yang kesannya itu memberatkan diri, menyiksa diri. Justru Allah nggak senang dengan ibadah-ibadah yang begitu, gitu loh. Kemudian di hadis yang lain, ketika Nabi mendapati masih pada peristiwa yang sama juga, pada peristiwa Fathu Makkah itu masih ada yang memaksakan diri untuk berpuasa. Kemudian ia dipayungi gitu oleh teman-temannya dengan kain. Kenapa? Gelepar dia. Ditanya ketika oleh Rasulullah SAW pada saat itu kan, kenapa ini? Qalu shaim ya Rasulullah, dia lagi puasa wahai Rasulullah. Laisa minal birri as-siyamu fis safar, kata Nabi. Bukan merupakan suatu bentuk perbuatan yang bajik, perbuatan yang baik seseorang yang berpuasa pada saat safar. Tapi isyarat untuk orang ini, gitu loh. Bukan berarti nanti ketika antum safar, antum masih puasa terus salah semua, enggak. Tapi di hadis Anas bin Malik, pernah Nabi SAW bersama dengan sahabat yang lain ketika bersafar, sebagian puasa, sebagian tidak puasa. Adapun yang berpuasa tidak mencela mereka yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa juga tidak mencela mereka yang berpuasa. Tetapi masing-masing melaksanakan sunnah. Dua-duanya adalah sunnah. Dua-duanya adalah sunnah. Kebolehan untuk tetap berpuasa meskipun safar itu juga sunnah. Mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa pada saat safar itu juga adalah sunnah. Maka dalam hal ini ikhlas kalian, berdasarkan dalil-dalil ini kita dapat mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya itu melaksanakan ketaatan kepada Allah tetapi dengan kesan yang susah. Akan tetapi laksanakan hal tersebut semampunya seorang hamba melaksanakan atas dasar ketaatan mereka masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kepada hadis yang kedua di dalam bab ini. Ini yang menjadi inti pokok bab ini, yaitu tentang bagaimana sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa an Humran, diriwayatkan dari Humran. Humran ini nama beliau, nasab beliau adalah Humran ibn Aban An-Namari Al-Madani, salah seorang tabi'in yang berada di Madinah. Beliau adalah maula Utsman ibn Affan, budaknya Utsman ibn Affan yang kemudian dibebaskan oleh Utsman ibn Affan. Nah ini dahulu ya, budak itu dapat keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla itu karena ilmunya. Beliau budak, tetapi ketika berada bersama dengan tuannya, diserapnya ilmu tuannya itu. Tuannya sudah wafat, Allah angkat derajatnya dia sebagai seorang ahli ilmu, seorang ulama yang berada di Madinah. Dan ini banyak ulama-ulama dari kalangan budak itu banyak. Atha ibn Abi Rabah, muftinya Mekah, beliau ini porosnya fatwa tabi'in di masanya. Bersamaan dengan murid-muridnya Abdullah bin Abbas yang lain yang banyak itu, Atha ibn Abi Rabah ini diantara murid yang paling diunggulkan di tengah-tengah muridnya Abdullah ibn Abbas. Beliau dari budak. Abdullah bin Abbas juga punya budak namanya Ikrimah, maula ibni Abbas. Ikrimah selama Abdullah bin Abbas masih hidup, beliau sudah dikasih izin sama Abdullah bin Abbas untuk menyampaikan fatwa. Abdullah bin Abbas di dalam rumahnya, Ikrimah di depan pintu itu berfatwa. Yang mau tanya ini tanya sama Ikrimah. Udah diizinkan sama Abdullah bin Abbas untuk menyampaikan fatwa. Ada budak menyampaikan fatwa. Di Madinah ini tadi Humran maulanya Utsman ibn Affan. Kemudian di Madinah maulanya Abdullah bin Umar, yaitu Al-Imam Nafi', Abu Abdullah maula ibni Umar radhiyallahu anhuma. Itu juga adalah
budak yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan ilmu. Nah, maka mudah-mudahan kita yang menyibukkan diri dengan ilmu ini, Allah angkat derajatnya kelak di akhirat. Sibukkan diri dengan ilmu. Ilmu itu apa? Ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikalamkan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan sunnah-sunnahnya Rasulullah, itu ilmu di situ. Kemudian ilmu yang lain apa? Yang berkhidmah kepada dua ini. Antum belajar ilmu nahwu untuk khidmah agar bisa paham Al-Quran dengan sunnah, maka itu ilmu. Antum mempelajari fikih, maka antum berkhidmah kepada ilmu tersebut. Nah, maka dia adalah ilmu. Jadi ilmu itu Al-Quran dan sunnah dan semua ilmu yang khidmah kepada kedua ini. Maka itulah ilmu yang akan mengangkat derajat seseorang nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu yang duniawi, iya itu juga ilmu. Ilmu-ilmu yang duniawi ambil sekedarnya. Kalaupun ada yang spesialis di spesialis di perkara-perkara duniawi, memang harus ada yang spesialis di perkara duniawi, seperti spesialis di perkara pertanian, spesialis di peternakan, yang dia menjadi hajat hidup orang banyak, yang mana keberadaannya itu dapat memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, ini juga adalah ilmu yang bermanfaat, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran berupa pahala yang berlipat nanti di sisinya. Intinya apa? Ilmu itu setelah Al-Quran dan Sunnah, dan ilmu yang berkhidmah kepada Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu yang ada manfaatnya bagi orang banyak. Tetapi nanti ketika ada ilmu yang manfaatnya itu kurang untuk orang banyak, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyibukkan diri untuk belajar ilmu itu. Belajar bagaimana bisa sampai stage tertinggi kalau main game ini. Buat apa gitu. Dia sampai stage tertinggi main game apa gitu kan. Surganya nanti sampai stage tertinggi enggak dia ini. Maka ini tidak ada manfaatnya. Lihat nanti, maka kita ukur ilmu yang bermanfaat itu adalah yang bisa mengangkat derajat kita nanti kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang berkenaan dengan humron, yaitu budak yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya itu dengan ilmu. Beliau menyampaikan anna Utsman, yaitu Utsman bin Affan, da'a biwudu'in, menyuruhku untuk mengambil air wudu. Wudu ini disebut wudu. Wudu itu adalah airnya yang digunakan untuk wudu. Wudu itu aktivitasnya, gitu loh. Wudu itu adalah aktivitas dari bersuci ini yang dinamakan oleh syariat. Diperintahkan untuk mengambil air wudu. Apa yang dilakukan oleh Utsman? Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Utsman bin Affan membasuh kedua tangannya sampai pergelangan ini 3 kali. Tsumma tamatmadha, kemudian beliau berkumur-kumur, wastan syaqa wastan thara. Bersamaan dengan kumur-kumur itu beliau juga istinsyak, memasukkan air ke hidung, wastan thara, juga mengeluarkan air dari hidung. Jadi 3 hal ini dilakukan berbarengan pada saat yang bersamaan. Berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar. Karena apa? Di sini oleh Humron disampaikan 3 hal ini tidak dipisah dengan kata-kata thumma, tapi dipisahnya dengan kata wa. Wa ini maknanya adalah lil jam'i, untuk mengumpulkan. Maka nanti di dalam keterangan hadis yang lain, Nabi SAW ketika melakukan aktivitas ini diambil dari 1 kali cidukan. Dari 1 kali cidukan tangan ini, pada saat itu masukkan air ke mulut, dan pada saat itu juga Nabi memasukkan ke hidung. Hingga nanti dikeluarkan, jika tidak berbarengan, dikeluarkan itu dalam waktu dekat yang tidak berjeda. Ini sunnahnya. Tetapi bagi teman-teman, kalau misalnya sulit atau bagaimana, nanti mau kumur-kumur dulu, baru setelah itu dilanjutkan dengan istinsyak, atau istinsyaknya dulu baru nanti dilanjutkan
kumur-kumur, yang demikian tidak merusak kesahihan wudunya tetap sah. Hanya saja meneladani sunnahnya Nabi ini lepas gitu loh, tidak mendapati keutamaan untuk meneladani Nabi dari sifat wudunya yang demikian. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Belum isya kan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya tiga kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya al-yumna ilal mirfaq sampai ke sikunya 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalika, baru kemudian kiri seperti itu juga. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Pada saat mengusap kepala ini, di dalam hadis ini tidak antum dapati dia 3 kali. Antum tidak mendapati sunnah ini dilakukan tiga kali. Nanti pembahasannya secara rinci akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Yang sunnah di sini Nabi mengusap kepalanya itu 3 kali. Nanti akan dijelaskan dalam hadis selanjutnya ini. Kita baca sampai akhir. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ilal ka'baini 3 marrat. Kemudian beliau membasuh kaki kanannya itu sampai ke kedua mata kaki 3 kali. Tsummal yusra, kemudian kaki kirinya mithla dzalik, seperti itu juga. Ini yang dilakukan Utsman bin Affan. Setelah selesai ini, tsumma qala, Utsman bin Affan mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku pada saat ini. Al hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ini salah satu hadis poros untuk perkara sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita ketahui hadis-hadis poros apa saja yang menjadi landasan utama bagi sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasannya, baik secara dirayah hadis maupun riwayah hadis dan fikih yang terkandung di dalam matan-matan hadis ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti teman-teman mungkin yang ada pertanyaan, saya tunggu sebentar nanti di sini setelah sholat isya. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan kita nanti secara pribadi. Nanti juga pada kesempatan selanjutnya kalau teman-teman ada pertanyaan itu bisa tulis di kertas. Jadi kalau ada kertas masuk di sini sebelum bel isya itu ya kita coba jawab terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin ini nggak ada kertas masuk, mungkin antum malu-malu mau nanya atau gimana, ya sudah, saya tunggu nanti setelah sholat isya ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.